Bang, analisa teknikal sama analisa fundamental tuh lebih penting mana? Terus emang boleh ya kalau pakai teknikal doang tanpa fundamental? Kayaknya abang ini praktek terus pakai teknikal ya. Jadi akan saya bahas pada kesempatan kali ini khusus untuk teman-teman yang masih belajar trading forex ya. Jadi apa itu analisa teknikal, apa itu analisa fundamental, dan nanti saya bahas lebih dalam di video ini. Kemudian kira-kira boleh nggak kalau pakai teknikal doang ataupun fundamental doang. Nah, itu juga akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian saya juga akan jelaskan lebih dalam ya tentang keduanya teman-teman, biar teman-teman nggak salah artikan teknikal, nggak salah artikan juga tentang fundamental. Untuk teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Di sini ada salah satu program yang sangat menarik berupa ruang lanjutan Indonesia atau Indonesia Advance Room ya. Teman-teman di sini bisa mendapatkan edukasi live tidak terbatas secara gratis teman-teman. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka akun real di Broker XM, nanti bisa mengikuti edukasi tersebut ya. Informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Selamat datang kembali di channel Prayoga.id bareng dengan saya Prayoga pastinya. Dan kali ini kita akan belajar trading forex lagi ya bareng sama teman-teman semuanya. Ya, ini saya nanggepin satu komentar yang satu hari yang lalu masuk ya. Ya, ini tentang analisa teknikal sama analisa fundamental tuh lebih penting mana? Nah, kita bahas satu-satu. Analisa teknikal dulu ya, saya bahas ke teman-teman. Jadi teknikal itu sebenarnya teman-teman adalah mengartikan ini ya, yang perlu teman-teman ingat, mengartikan kejadian sebenarnya di market dari kejadian sebenarnya di pasar dari tren dan juga candlestick. Itu adalah teknikal. Teknikal itu adalah melihat ya, melihat kejadian sebenarnya di luar sana. Gedean deh kayaknya. Melihat kejadian sebenarnya dari market, melihat kejadian sebenarnya dari view market trend candlestick. Saya tulis semuanya deh. Market trend candle. Nah, jadi teknikal itu bukan cuma teknikal, maksudnya gini. Teknikal itu teman-teman adalah teman-teman mengerti kejadian sebenarnya di seluruh dunia. Misalkan sekarang ini saya bahas tentang GBP ya. Nah, teman-teman tuh mengerti dengan melihat chart candlestick itu mengerti apa yang sedang terjadi sekarang di dunia tentang mata uang GBP USD itu. Jadi itu adalah teknikal. Jadi teknikal tuh nggak cuma oh ya sell di resisten, buy di support tuh enggak. Teknikal itu adalah menafsirkan atau mengerti sebenarnya kondisi pasar tuh seperti apa sekarang itu gitu. Nah, contoh ya ini adalah candlestick D1. Artinya apa? Ini adalah pergerakan satu candlenya itu adalah pergerakan harga satu hari. Misalkan aja hari sebelumnya ini ya, hari sebelumnya itu naik, artinya apa? Market di sana tuh dominan pembelian. Kemudian lanjut hari sebelumnya selanjutnya lagi naik lagi nih ya. Jadi market dominan pembelian lagi. Nah, hari selanjutnya lagi di sini ini mulai merah. Artinya apa? Artinya market dominan penjualan. Nah, hari sekarang itu sudah dibuka merah di bawahnya. Artinya apa? Dalam 2 hari berturut-turut ini ada penjualan yang lebih dominan. Sehingga kita bisa ikut melakukan penjualan agar market pada saat market turun kita bisa mendapatkan untung juga. Jadi teknikal itu teman-teman, yang pertama adalah kita harus bisa mengerti kondisi market di seluruh dunia, melihat candlestick, melihat tren, dan melihat pola-pola yang ada di market. Itu adalah teknikal ya. Dan juga kalau teman-teman artiin teknikal itu yang kedua adalah berkiblat pada kejadian di masa lalu. Itu adalah teknikal. Jadi kalau teman-teman misalkan mau kita pindah ya, coba ya, misalkan pindah di euro deh. Misalkan mau sell ya, mau sell di sini. Ini kayaknya ada area supply ya. Ini saya contohin nih teknikal yang paling dasar. Misalkan mau sell di sini, itu lihat di sebelah kiri, itu juga teknikal. Kenapa lihat di sebelah kiri?
karena kita berkiblat di kejadian di masa lalu. Itu adalah analisa teknikal. Selain kita bisa mengartikan dari setiap candle, setiap tren, setiap gambar-gambar yang ada di sini, chart dan lain-lain, itu kita artikan kejadian sebenarnya itu seperti apa. Itu yang pertama, itu adalah teknikal. Yang kedua, teknikal itu adalah berkiblat di masa lalu. Misalkan ya, teman-teman sell di sini, ya. Karena apa? Karena di sini ada area supply, kemudian dia ternyata sekarang itu di masa lalu itu adalah area supply yang berhasil menurunkan harga dalam, ya. Nah, di masa sekarang ternyata ya teman-teman, itu supply yang lama itu ternyata para investor itu mengulang kebiasaan yang lama, ya, yakni jual di tempat supply tersebut. Ini teknikal, yakni berkiblat di masa lalu, ya. Jadi ada dua tuh teknikal ya teman-teman, yakni kita mengartikan kondisi sebenarnya di market sana tuh ngelihat candlestick, tren ya, seperti yang saya contohin tadi, cara baca candlestick, trendline dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kita berkiblat di masa lalu. Di harga sekarang tuh biasanya jual, di harga sekarang tuh biasanya beli, kayak gitu. Itu adalah analisa teknikal. Nah, analisa teknikal itu semuanya terangkum dalam ini teman-teman. Yang teman-teman lihat sekarang ini adalah analisa teknikal. Lalu yang kedua kita lanjut ke analisa fundamental. Analisa fundamental ini nih teman-teman. Jadi kita akan melihat berita apa saja yang terbit dalam beberapa waktu ke depan, sehingga kita bisa memperkirakan waktunya untuk buy atau untuk sell. Oke, coba kita cek di sini ya, play setting. Kita setting harinya biar lebih panjang, biar lebih banyak kelihatan. Nah, untuk cara baca ini ya teman-teman, cara baca kalender forex itu dulu pernah saya buatin ya. Di sini lengkap banget, nggak mungkin saya bahas semuanya. Sini saya cuma ulas saja. Pernah dulu saya buatkan cara membaca kalender forex. Teman-teman bisa cari di bagian bawah sini, itu materinya udah agak lama sih. Jadi itu adalah analisa fundamental teman-teman. Fundamental itu apa? Ini ya, ada di sini ya, udah 8 bulan yang lalu. Fundamental itu gini, contohnya ya, hari ini adalah hari Selasa ya. Nah, nanti beberapa jam ke depan itu ada berita apa? Misalkan Jerman ya, Jerman PPI. Jerman mata uang yang terkait adalah euro. Nah, nanti ada beritanya semakin baik atau semakin buruk di euro. Kalau euronya semakin baik beritanya, bisa ada kemungkinan untuk euro USD itu naik. Kalau euronya beritanya semakin buruk, maka ada kemungkinan euro USD itu turun. Nah, sampai di sini paham dulu ya, apa itu analisa teknikal seperti yang saya jelasin tadi. Kemudian kalau fundamental, kita itu baca berita, ya. Misalkan ada baca berita di sini ya, ini kemarin ya, ini ada USD, ini ada high impact dan nilainya positif, nilainya menguat, maka USD memang kemarin tuh sempat menguat teman-teman. Di sini ya tandanya, turun itu yang kuat USD, kalau naik itu yang kuat euro. Jadi kita bisa menyesuaikan tuh antara berita dan juga entry kita, itu adalah fundamental. Nah, sekarang saya akan jawab, Bang, apakah analisa teknikal sama fundamental itu penting mana? Sebenarnya kedua-duanya penting, tapi kalau saya pribadi ya teman-teman, karena menurut saya sudah yakin ketika ngelihat chart, jadi saya tuh jarang banget pakai fundamental. Gak tahu kenapa udah jalan beberapa tahun ya, fundamental itu paling beberapa hari sekali kayak gitu ya. Cuman ngelihat, oh ya ada high impact kapan nih gitu, atau pas FOMC aja gitu ya di awal bulan hari Jumat, kayak gitu-gitu doang sih. Jadi memang saya lebih sering ke teknikal. Dan apakah boleh pakai teknikal doang tanpa fundamental? Gak ada yang larang juga bro, jadi memang boleh-boleh aja. Yang penting itu teman-teman paham. Sebenarnya boleh-boleh aja kalian pakai teknikal doang ataupun pakai fundamental doang. Ya kalau pakai fundamental doang saya justru malah bingung, karena gak terbiasa juga sih. Jadi ini menurut saya memang kebiasaan. Ya kalau mungkin baru banget, Bang, kira-kira harus belajar yang mana dulu ya. Kalau bisa ya teman-teman, itu bagi teman-teman yang kemarin belajar sama saya juga, itu teknikal itu bisa dipelajari tiap hari. Tapi kalau untuk fundamental saya suruh bikin pengingat.
Jadi minggu depan itu hari apa gitu, minggu depan hari apa kayak gitu. Ya, jadi memang lebih bagus sih tetap dipaduin ya teman-teman, antara analisa fundamental dan analisa teknikal itu dipaduin. Tapi minimal ya teknikalnya bisa dulu, kalau menurut saya seperti itu. Ya, karena kalaupun teman-teman baca fundamentalnya bisa ya, misalkan ini ya mata uang USD atau ini JPY, oh ya JPY menguat nih, fundamentalnya bagus. Tapi kalau kalian nggak bisa pola-pola yang ada di market, bingung juga gitu. JPY bagus, USD JPY bakalan turun ya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu konfirmasi kapan masuknya, itu juga susah gitu. Ya lebih bagus teman-teman bisa keduanya ya. Kalau bisa keduanya itu mantap ya. Bisa fundamental ya, sama dengan ditambah bisa teknikal ya. Ini nanti gunanya begini sih. Teknikal itu bakalan berguna untuk hari-hari biasa yang nggak ada news besar, itu bakalan berguna kalau teman-teman daily trader ya. Itu bakalan berguna banget. Kemudian bisa fundamental bakalan berguna pada saat high impact kayak gini, kalian juga harus bisa baca. Nah, bergunanya banget teman-teman kalau teman-teman bisa keduanya tentu saja. Jadi ya belajar aja dua-duanya bro. Jadi kalau mungkin teman-teman udah nemuin high impact, kalian bisa cek di teknikalnya kira-kira sudah waktunya entry belum gitu. Nah misalkan sekarang ya, misalkan aja ya, oh ya sekarang tuh ada berita tentang USD yang bakalan menguat. Kalian tahu tuh beritanya dari sini misalkan. Kemudian kalian cek di teknikalnya, oh ya teknikalnya mendukung nih, udah ada doji, dibuka turun lagi, mantap nih. USD-nya beritanya menguat, berarti Euro USD bakalan turun ya. Kalau Euronya yang menguat kan Euronya yang naik ya, marketnya yang naik ya. Nah USD-nya tuh beritanya bakalan menguat tuh. Nah teman-teman cek juga di teknikalnya, oh ya teknikalnya udah dikonfirmasi nih ya, satu doji buka turun, oke mantap sell. Kayak gitu. Jadi kalau dua-duanya bisa ya lebih mantap. Jadi nggak usah dibingungin lah. Nggak ada ruginya kok untuk belajar dua-duanya, baik itu teknikal maupun fundamental. Ya ada sebagian orang yang bilang kalau teknikal itu percuma, teknikal itu judi dan lain-lain karena nggak melihat kondisi market yang sebenarnya. Itu bagi orang-orang yang nganggep kalau teknikal ini apa ya namanya, nggak bisa ngertiin market yang sebenarnya. Kalau saya kan lihat teknikal itu begini. Ya, oh iya beberapa hari terakhir itu investor itu pada melakukan pembelian yang gede-gede ya dan beruntun 1, 2, 3, 4. Oh ya 4 hari ini investor melakukan pembelian yang gede-gede. Hari kelima ternyata mulai dominan, mulai tertahan karena ada penjualan yang lebih gede. Hari yang ke-6 dibuka turun, investor lebih banyak yang jual lagi. Hari ke-7 dibuka turun, investor lebih banyak yang jual lagi. Akhirnya saya ikutin jual. Cara baca saya teknikal tuh seperti itu minimal. Jadi kalau teknikal dibilang judi ya enggak juga. Karena dengan teknikal yang baik itu kita bisa mengartikan, kita bisa tahu apa yang terjadi di market yang sebenarnya teman-teman. Tanpa harus baca berita ini pun, market ini memang mewakili apa kejadian sebenarnya yang ada di market di dunia, seperti itu. Oke ya, itu ya jawaban dari Mas Akbar yang tanya tentang analisa teknikal sama fundamental tuh lebih penting mana. Kalau saya pribadi lebih penting ke teknikal. Ya setelah tahu bagaimana semua teknikal, baru saya nanti seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali cek high impact di fundamental doang. Tapi kalau teman-teman gak setuju ya terserah sih, karena trading itu kan bebas ya. Yang penting sama-sama profit bro ya. Oke ya, seperti itu teman-teman. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.